Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda dari kelas TRPL 2A Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama yaitu perhatikan dokumen berikut. Dokumen yang tertera adalah faktur pembelian barang. Bagian A, buatlah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Berikut adalah hasil dari bentuk unnormalized form atau UNF, di mana pada tabel masih terdapat data berulang dalam satu transaksi. Contohnya, pada nomor faktur 998 ini terdapat dua kode barang yaitu A01 dan A02, sehingga data barang masih digabung dalam satu transaksi. Hal ini menyebabkan terjadinya redundansi atau pengulangan data karena data transaksi dan detail barang masih berada dalam satu tabel. Oleh karena itu, bentuk ini disebut sebagai unnormalized form atau UNF. Selanjutnya, pada soal bagian B, lakukan proses normalisasi tahap 1 NF sampai dengan 3 NF. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan normalisasi ke tahap first normal form atau 1 NF dengan memisahkan data yang memiliki lebih dari satu nilai menjadi baris tersendiri. Pada nomor faktur 998, kode barang A01 dan A02 sudah dipisahkan menjadi dua baris, sehingga setiap baris hanya memiliki satu nilai data. Namun, meskipun sudah memenuhi syarat 1NF, pada tahap ini masih terdapat partial dependency, karena atribut seperti nama barang dan harga masih bergantung pada kode barang, sehingga normalisasi perlu dilanjut ke tahap second normal form atau 2NF. Pada tahap 2NF, terdapat tiga tabel utama, yaitu tabel faktur dengan primary key no faktur, kemudian tabel barang dengan primary key kode barang, kemudian tabel detail faktur yang memiliki komposit primary key berupa no faktur dan kode barang. Tabel barang tersebut dipisahkan karena yang tadi terdapat partial dependency, di mana atribut nama barang dan harga yang hanya bergantung pada kode barang. Namun, pada tahap 2NF ini masih terdapat transitive dependency, yaitu atribut nama supplier masih bergantung pada kode supplier dan bukan secara langsung pada primary key nomor faktur. Oleh karena itu, dilakukan normalisasi ke tahap third normal form atau 3NF dengan memisahkan data supplier ke tabel tersendiri. Nah, pada tahap 3NF ini, tabel dibagi menjadi empat tabel utama, yaitu tabel faktur dengan primary key nomor faktur, kemudian tabel supplier dengan primary key kode supplier, kemudian tabel barang dengan primary key kode barang, lalu tabel detail faktur dengan komposit primary key berupa no faktur dan kode barang. Selanjutnya, bagian C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Nah, pada tabel faktur terdapat primary key no faktur dan foreign key kode supplier yang berelasi dengan tabel supplier melalui atribut kode supplier. Relasi antara tabel supplier dan tabel faktur adalah one to many, karena satu supplier dapat memiliki banyak faktur. Selanjutnya, pada tabel supplier, primary key yang digunakan adalah kode supplier untuk menyimpan data supplier. Kemudian, pada tabel barang, primary key yang digunakan adalah kode barang untuk menyimpan data barang. Pada tabel detail faktur, terdapat komposit primary key yang terdiri dari no faktur dan kode barang. Kedua atribut tersebut juga berfungsi sebagai foreign key, di mana no faktur berelasi dengan tabel faktur, sedangkan kode barang berelasi dengan tabel barang. Relasi antara tabel faktur dengan tabel detail barang adalah one to many, karena satu faktur dapat memiliki banyak detail barang. Sedangkan relasi antara tabel barang dengan tabel detail faktur juga one to many, karena satu barang dapat muncul pada banyak transaksi detail faktur. Oke, selanjutnya D. Lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal dari 5 record data untuk DML. Oke, sekarang kita buka PHP My Admin. Kita membuat database baru dengan nama DB ATS Praktikum PBD no 1. Oke, kita buat. Oke, database berhasil dibuat. Kita ke bagian SQL. Sekarang kita akan melakukan operasi DDL terlebih dahulu, yaitu create 4 tabel utama yang tadi.
Kita mulai dari tabel barang. Di sini tabel barang punya atribut kode barang dengan tipe data char 10 sebagai primary key. Kemudian tabel barang punya atribut nama barang dengan tipe data varchar 100. Selanjutnya harga dengan tipe data desimal, di sini 15,2. Selanjutnya, create table yang kedua, yaitu table supplier. Di table supplier, tadi kita mempunyai atribut kode supplier dengan tipe data char 10 sebagai primary key. Kemudian atribut nama supplier, sini kita char tipe datanya 100. Selanjutnya, tabel yang ketiga adalah create table faktur. Di tabel faktur, kita punya atribut no faktur dengan tipe data integer, kemudian dia sebagai primary key. Selanjutnya, ada atribut kode supplier. Di sini tipe datanya char. Kemudian, tanggal faktur, itu tipe datanya date. Kemudian, jatuh tempo, sama tipe datanya date. Kemudian, di sini ada foreign key. Foreign key-nya yaitu kode supplier. Kode supplier yang reference dari tabel supplier. Dari tabel supplier tadi kode supplier. Kemudian selanjutnya tabel terakhir yaitu create table detail faktur. Detail faktur. Di detail faktur kita punya atribut no faktur dengan tipe data integer. Kemudian kita punya atribut kode barang dengan tipe data char 10. Kemudian kita punya atribut PTY dengan tipe data integer. Kemudian kita punya atribut jumlah dengan tipe data desimal 15. Kemudian di sini key-nya ada primary key. Primary key-nya di sini primary key gabungan yaitu ada no faktor dan kode barang. Disebut juga sebagai composite key. Selanjutnya ada kunci foreign key yaitu no faktor, reference faktor. Jadi dia referensi dari tabel faktur yaitu no faktur. Nah, kunci selanjutnya foreign key dari kode barang. Kode barang reference dari tabel barang Oke. Sekarang kita kirim. Alhamdulillah berhasil dijalankan. Terus sekarang kita cek di sini. Itu sudah terdapat 4 tabel utama yang berhasil dibuat. Ada tabel barang, detail faktur, dan supplier.
Selanjutnya, kita melakukan operasi DML, Data Manipulation Language, yaitu insert datanya, dengan tadi minimal 5 record data. Kita mulai dari tabel yang pertama, yaitu insert into barang. Hmm. Oke, di tabel barang tadi kita punya kode barang, kemudian nama barang, kemudian harga values. Di sini ada A01, AC, split setengah PK, kemudian harganya 1.350.000 ya. 50.000, nah, koma. Selanjutnya ada A02, C, split 1 PK, harganya itu 2 juta. Ini nggak perlu tanda petik ya angka. 2 juta. Kemudian R01 itu ada rice cooker ya tadi. Rice cooker, C3, harganya itu 150 150.000. Kemudian ini ada tambahan record data baru. Saya split 2 PK kali ya. Split 2 PK. Kemudian untuk harganya 1.500.000. 500.000. Um, 01. Mesin. 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 Terus, selanjutnya insert into tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Supplier ada kode supplier, dia nama supplier, values, good bill, langsung aja langsung dulu. Langsung 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 Panasonic. Selanjutnya insert into tabel yang ketiga, yaitu tabel faktur.
Sini atributnya ada nofaktur, kemudian ada kode supplier, kemudian ada tanggal supplier, kemudian ada jatuh tempo, kemudian values. Hmm, Yang pertama itu kodenya 998, kemudian F01, 2001 ya, 02, 07, kemudian temponya dari 1, 03. Selanjutnya kode 77, nomor faktur 779, kodenya S02, sama juga temponya sama, S03, S03, satu. Selanjutnya ini jatuh temponya kita buat dulu 1, 3, 10, kemudian tanggal 15, kemudian jatuh temponya di 2001 bulan 2001 03 15. Tutup. Selanjutnya insert into tabel terakhir, itu tabel detail faktur. Tabel detail faktur. Di tabel detail faktur itu ada faktur, kemudian ada kode barang, kemudian ada KITI, KTY, kemudian ada jumlah values. Hmm, Faktur yang pertama 98, 01, 10, KITI-nya 10. Jumlahnya tadi 1 juta. Itu udah ngomong, udah, terus ngomong, ngomong, 1 juta, 29, sorry, 101, itu, itu, 5, 1, 1, 5, semua, 100,
1000 ya. Kemudian, oke, sudah. Sekarang kita coba kirim. Oke, alhamdulillah berhasil untuk DML. Sekarang kita cek record datanya. Oke, di bagian barang, ini record datanya teri, sudah ada ya, sudah masuk. Kemudian di detail faktur juga sama. Sama, kemudian di faktur, di tabel faktur juga, kemudian di tabel supplier juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada soal yang kedua, yaitu membuat database dengan nama DBHTS Praktikum PBD 02. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat nama database barunya, yaitu DBTS PBD 02. Kita buat. Oke, database berhasil dibuat. Selanjutnya di sini kita diinstruksikan untuk membuat tabel dengan nama pegawai, kemudian memasukkan data dari record ID 100 sampai 108. Oke, kita mulai dengan create. Dengan tipe datanya juga Flatkar ya di sini. Kemudian makmul, lanjut gaji, datanya integer, 10, makmul. Ya. Oke, lanjut kita insert datanya, pegawai. Oke, kita mulai dari ID yang pertama itu 100. Selanjutnya ada Andi 101. Selanjutnya 102 ada Burhan. Hmm, ada Fikri, Madiun. 104 itu ada Haris, bertempat beralamat di Malang. Kemudian 105 itu ada ini alamatnya Surabaya. Kemudian selanjutnya di sini ada Ivan, alamatnya di Kediri. Hmm, Selanjutnya di sini 107 ada Hanif, alamatnya di Yogyakarta. Kemudian lulus lagi. Selanjutnya di sini ada status itu Zakiuddin, alamat di Surabaya, 21.000. Oke, klik rumah. Selanjutnya kita select untuk melihat apakah hasilnya nanti berhasil masuk ya, tidak, datanya pegawai. Sudah, bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan. Oke, berhasil masuk ya, berhasil dibuat create table pegawai, kemudian insert into. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu menghapus record dengan ID 100. ID-nya sama dengan ya. Oke, berhasil kehapus. Oke, lanjut sekarang di soal yang kelima. Di sini update data untuk ID 101 dan 102. Kita akan mengupdate ya. Dia 10.000 where ID-nya sama dengan 1.
Selanjutnya kita update data baris kedua, yaitu ke tabel pegawai, set nama yang kedua yaitu nama Raffi ya. Alamatnya sekarang. Oke, sekarang coba kita jalankan query-nya. Oke, query update berhasil dijalankan. Kemudian soal yang keenam ini kita akan menampilkan semua kolom dari tabel pegawai bagian A. Dari sini saja, select kolom pegawai. Ya. Sekarang kita akan ngecek apakah tadi ID 100 kehapus dan apakah update-nya masuk. Oke, benar ya, ID 100 hapus, update-nya masuk, dan ini semua hasil data tabel pegawai sekarang. Lanjut ke bagian B, itu menampilkan kolom nama dan gaji. Berarti select kolomnya ada nama, kemudian gaji from pegawai. Oke, nah, sekarang kita tampilkan datanya. Oke, muncul ya data nama dan gaji di tabel pegawai. Kemudian lanjut ke bagian C, yaitu menampilkan kolom nama dan alamat. Nama, alamat, berarti from pegawai, where namanya, where nama, like, karena di awalan F, maka persennya di akhir ya. F, persennya di akhir. Dan sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini muncul ya nama dengan awalan huruf F, yaitu Fikri dan Faris. Lanjut, bagian D, yaitu menampilkan kolom nama dan alamat yang punya nama dengan akhiran N. Sekarang akhirannya N ya. Select nama, kemudian alamat, pegawai, nama, like, karena akhirannya N, maka persennya di depan. Ya, titik koma. Sekarang coba kita jalankan. Oke, benar ya, nama yang berakhiran huruf N itu hanya Ivan dan Zakiudin. Telah muncul juga. Lanjut, bagian E, menampilkan kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Berarti pertama kita select kolomnya terlebih dahulu. Select kolom nama, kemudian gaji, kolom pegawai, where gaji besar dari 15, 15.000. Oke, sekarang akan kita jalankan ya. Hmm, Oke, sekarang sudah muncul kolom nama dan gaji dengan gajinya lebih besar dari 15.000. Selanjutnya, kita masuk ke bagian F, yaitu menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Berarti sekarang kita select nama, alamat, alamat, kemudian gajinya, kolom pegawai, kolom pegawai, umur gajinya itu di atas 13.000 dan alamatnya Madengan, Surabaya. Oke, titik com. Sekarang kita jalankan. Oke, berhasil ya di sini terdapat alamat Surabaya, gaji lebih besar dari 13.000 yaitu Sigit dan Zakiudin, yaitu gajinya 20.000 dan 21.000. Oke, kita lanjut ke bagian G, yaitu menampilkan kolom nama, gaji,
dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Berarti ini menggunakan between ya. Select nama, kemudian gaji, pegawai, where, hmm, gajinya between 15.000 and 20.000. Oke, titik koma sekarang kita jalankan. Oke, berhasil. Di sini sudah tampil gaji di antara 15.000 sampai 20.000. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Lanjut, soal yang terakhir bagian H, yaitu menampilkan gaji maksimal, gaji tertinggi, gaji minimal, terendah, dan rata-rata dari tabel pegawai. Nah, kita mulai yaitu select max dari kolom gaji, kemudian ini kita akan buat kolomnya as gaji max ya, gaji max, kemudian min dari kolom gaji, kemudian as ini untuk nama kolomnya kita buat gaji min ya. Kemudian average or rata-rata dari tabel kolom gaji, di mana as ini kita buat kolomnya nanti gaji rata rata-rata from tabel pegawai. Ya, sekarang kita titik koma, tutup, dan kita jalankan ya. Oke, sekarang berhasil. Di sini terlihat gaji tertinggi itu 21.000, gaji terendah 10.000, dan rata-rata gajinya itu 15.625. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kita akan membuat database baru lagi. Oke, di sini kita akan buat database baru dengan nama DB ATS Praktikum yang ke soal 3. Oke, kita buat. Oke, database berhasil dibuat. Sekarang kita langsung aja ke SQL-nya, buat tabel dengan nama barang, menginsert tabelnya dengan data seperti berikut, kemudian membuat tabel detail pembelian. Oke, kita mulai saja. Tipe datanya varchar, kemudian dia tidak boleh kosong, dan dia sebagai primary key. Dan si kode barang ini sebagai primary key, koma. Lanjut, di sini ada nama, tipe datanya varchar, sebesar 20, kemudian dia boleh nol ya. Oke, lanjut ke harga. Sini ada harga beli. Harga beli tipe datanya integer, besarnya 9, sama ada harga jual. Datanya juga integer, 9, 9. Kemudian di sini ada jumlah, tipe datanya integer, 3. Ini ribu terakhir ya. Selanjutnya kita akan insert datanya berdasarkan yang sudah tertera di tabel yang ini ya. Insert into tabel barang, kemudian values. Pertama yang kita insert itu kode barang dengan kode pen 001. Di sini namanya itu adalah pensil alis. Kemudian harga belinya itu 1.000. Harga jualnya 1.200. Jumlahnya itu 50. Oke, kita tutup. Lanjut baris kedua. Kita menginsert kode barang LST 001. Kemudian di sini namanya adalah nama barangnya lem setan. Harga belinya 2.000. Jualnya 2.200. Jumlahnya 0. Oke, jumlahnya 0. Dan tutup. Selanjutnya kita akan buat tabel lanjutan, yaitu create table baru ya. Di sini ada table pembelian. Di sini kita akan create kolom-kolomnya. Detail pembelian. Di sini ada kode barang.
Datanya varchar. Kemudian di sini dia boleh nggak boleh kosong ya. Barang. Kemudian di sini ada harga beli. Datanya integer 9. Kemudian ada harga jual. Datanya integer 9 juga. Kemudian ada jumlah. Itu datanya integer 3. Lanjut, terakhir itu ada operator. Di sini tipe datanya adalah varchar 8. Oke, eh, kita akan select dua tabel yang kita buat ini untuk melihat apakah data berhasil diinsert dan tabel berhasil dibuat ya. Select from di tabel barang yang pertama kita buat, kemudian kita akan melihat juga tabel data pembelian ya. From data pembelian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim kita jalankan query-nya. Oke, berhasil ya di sini berhasil kita buat tabel barang, terus di sini juga datanya berhasil ditambahkan, kemudian di sini ada tabel detail pembelian juga berhasil. Lanjut kita ke skema trigger untuk jumlah stok barang. Oke, kita ke SQL lagi. Di sini kita akan membuat trigger untuk mengupdate jumlah barangnya. Ya, delimiter before insert on detail pembelian for each row. Kemudian begin. Kemudian sampai set jumlah yang sangat set jumlah sejumlah jumlah terus titik jumlah where pada barangnya itu seiringan yang ini dan seterusnya. Lanjut di sini ada M dan kita tutup dengan itu ya. Ya, oke, sekarang kita coba jalankan triggernya. Oke, trigger berhasil dijalankan. Sekarang kita tap sekali lagi. Pertama itu kita akan melakukan penambahan data ke tabel detail pembelian barang. Detail pembelian ID LST 01 ya, di mana dia tadi 200 ya, 200, 2.500, kemudian 5, ya, insert into data pembelian playlist. Kemudian saran kedua, lihatkan berapa jumlah. Ini sekalian saja ya, kita select di sini, jadi biar kita bisa lihat langsung di soal kedua, ya, untuk mengecek jumlahnya. From tabel barang ya, dimana where, jadi itu kolom detail barang ya. Dengan kode barangnya ST, kolom kode barang dengan LST-nya 01, ya titik koma. Oke, sekarang coba kita cek. Berhasil di insert 5, kemudian ini kita selectnya sekalian kita mau ngecek. Benar ya, tadi sebelumnya jumlah dengan kode barang LST 01 itu 0, sekarang sudah 5. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu melakukan insert lagi sebanyak 10, kemudian kita akan cek jumlah stok barangnya berapa. Oke, berarti sama ya, insert
itu detail pembelian, insert into detail pembelian, values, kode barangnya dalam LST pengeluaran satu, dan tadi harga jualnya 2000, harga belinya 2200. Kemudian kita tambah sebanyak 10 sesuai soal. Lanjut, sini tadi admin. Kita tutup. Sekalian kita lakukan query salad ya, karena kita sekalian mau ngecek jumlahnya, apakah dia bertambah ya. Select, where, tadi itu kode barangnya, teman-teman, LST 001, LST 001, T koma. Oh ini lupa. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Oke, berhasil ya di sini insert into-nya dengan 10. Sejumlahnya 10 itu berhasil. Tadi itu 5 karena ditambah 10 jadinya 15. Benar ya? Oke, selanjutnya bagian soal yang 4 itu beri penjelasan dari setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Oke, kita ke trigger per baris ini tadi. Kemudian sini kita akan menjelaskan per baris ya. Hmm. Di sini baris pertama delimiter ini untuk mengganti delimiter dari yang titik koma ke slice ini biar MySQL tidak salah baca insert trigger. Kemudian klik trigger stok barang before insert on detail pembelian. Ini maksudnya adalah membuat trigger bernama stok barang yang aktif sebelum insert ke tabel detail pembelian. Selanjutnya ini baris ketiga ada for each row. Ini maksudnya adalah trigger jalan untuk setiap baris yang diinsert. Kemudian di sini ada begin baris keempat ini maksudnya adalah awal blok perintah trigger. Kemudian di sini ada baris yang kelima itu update barang. Maksudnya itu adalah kita akan mengupdate stok barang secara otomatis. Jika stoknya is null atau null, maka itu dianggap kosong. Lalu ditambah jumlah dari data baru, new jumlah khusus untuk barang yang where yang dimana barangnya itu khusus untuk barang yang kodenya sesuai. Kemudian N ini adalah akhir dari blok perintah trigger. Kemudian delimiter titik koma ini adalah mengembalikan delimiter ke titik koma seperti semula. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.